Ya, kita mulai Pak nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fatahu ya limam ba'du. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di pendampingan bulan September harusnya kita lakukan di awal Oktober karena minggu kemarin ada kegiatan. Semoga apa yang akan kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke panutan kita bersama Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, sahabat dan kita sebagai umatnya. Mungkin sebelum kita diskusi, gimana Pak kemarin pas kunjungan? Komentarnya, tanggapannya gimana? Kemarin Pak Temi nanyain apa aja Pak? Bisa diceritakan Pak biar uh-uh. Pertama jadwal kegiatan, jadwal kegiatan yang diselenggarakan permintaan dari lembaga atau ya saya dijawab hasil musyawarah antara di sekolah penggerak dan di sekolah imbas. Kedua, pertanyaan kedua, apa saja yang dilakukan pengimbasan dari sekolah penggerak. Yang pertama saya yang disampaikan pertama lapor pendidikan. Yang kedua karena PKBM pertama kurikulum merdeka gitu ya. Hanya segitu aja yang banyak. Terus kesan Bapak apa Pak setelah dikunjungi Alfred? Ya saya mendapatkan hal apa gitu? Ya alhamdulillah saya untuk memperbaiki lapor pendidikan dan untuk persiapan kurikulum merdeka. Pak ini nggak ngomong apa-apa lagi gitu aja? Enggak ada. Kesannya lihat sekolah? Kemarin ya sebentar di sininya. Hanya foto. Nah, lama di itu saya di desa kemarin kegiatan di desa. Mbak. Harusnya jadi yang ditanyakan program kegiatan kita itu kita musyawarah alhamdulillah emang karena memang sesuai dengan juknisnya sekolah penggerak itu tidak boleh memplotnya harus ini gitu. Alhamdulillah penginten agenda kita di bulan sekarang teh ngabahas namanya kita lihat dulu. Kemarin sudah ada gambaran gimana Bu Tuti bisa anu nempelna kamari cara ngadamel RPPH teh kumaha. Mangga sa naonnya sa dikuasaina Bu Tuti weh gitu. Kemarin kan kita udah sedikitnya udah bicara tentang kurikulum merdeka, naon tah anu tos nempel gitu. Nah, panginten emang gawe dengan bahasa Bu Tuti, maka nama mangga nyanggakeun kumaha tah. Sil urang ayeuna. Dina RPP mah anu tos kabayang mah pan di abi masih kena yang nya. Nah, pangitan umal lembaga teh teu saminya. Ya, tuh. Terus tapi da sami pangitannya isi nama. ya. Saya kenal link itu apa? Sulinjar. Kita bahas kayak Sulinjar. Udah cetak kartunya belum? Token kita cetak. Gimana Bu tentang RPPH-na? Entos kagambar, terus sudah bikin RPPH ala Al-Mulki sendiri atau kumaha sejauh mana tah kumaha sebagai naonnya kan mungkin ibu punyalah misalkan imajinasi atau harapan abdi nyobi ngadamel RPPH siga kieu kumaha gitu
tetapi masih kene bingung kene mencari referensi atau kumaha. Iya tadinya mau bikin Bikin gitu, sendiri. bikin kayak gini gitu. Tapi Tapi kumaha. masih sedikit ngertinya gitu. Yang ngertinya yang mananya dulu? Ngertinya dina pembahasan berdoa itu teh termasuk CP mana? CP, Terus? CP nilai agama dan moral. Berdoa penutup sama ya Pak. Itu harus dipisahkan atau disatukan? Di tujuan pembelajarannya. Iya, di muatan materinya. Kalau tujuan pembelajaran itu disimpan di awal. Iya, di awal. Misalkan mempraktekkan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Iya. Titik begitu. Jadi tujuannya disimpan seperti itu. Etan terus nempelna. Etan terus apalan tuh masih ragu nanti. Masih ragu gitu. Nu raguna selain itu naon deui? Selain itu dina inti ge atuh Bapak masih kene ya. Maksudna kumaha tah? Dina inti apa yang membuat Ibu ragu? Dina mengamati kan modul ajarnya pakai itu Pak ya? Pakai buku. Modul ajarnya dari buku ya. Oke. Terus cara mengamatinya, pengamatannya, asesmen maksudnya. Iya. Bisa setiap hari itu. Setiap hari gimana nya? Menilainya. Oke, siap. Itu ya. Oke, ada gambaran? Atau kumaha? Bisa pandidia mah kieu Bapak mau RPPH Bima setiap hari. Ya. Langsung ke penilaian. Apakah boleh gitu atau maksudnya ke penilaian gimana? Kumaha ieu na pangintanya Bapak, kumaha rencana pelaksanaan pembelajaran harian anak? Aya anu samingon, aya anu sehari gitu pangintanya. Aya nu samingoneun laksana teh aya nu seharian. Itu kumaha ngadangan yang gitu Ibu lakukan saminggoneun atau setiap hari. Iya. Yang lihat dari itu dari apa? Dari sini. Dari majalah. Iya. Oke. Coba Abdi lihat lah iya. Ibu iya. Itu tulisan Ibu. Itu tulisan Ibu bukan? RPPH Ibu, surat-surat. Bukan. Oh, bukan. Siap. Oke. Karena memang saya punya target, guru di sini tuh harus tidak ragu lagi bikin RPPH gitu ya. Sekarang di jadwal bulan September itu kita ngebahas Kombel. Intinya Kombel itu adalah komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini Ibu bisa lakukan dan Bapak rutin ya setiap 1 minggu sekali atau misalkan 1 bulan sekali. Cuma di Kombel ini tidak hanya ruang riung gitu. Cuma ada topik yang dibahas itu ada tentang pembelajaran. Tah ayeuna pengentan kita masuknya Kombel ya. Coba di sini musyawarahkan sama Bapak kepala sekolah dan guru-guru bikin nama Kombel apa, misalkan Kombel mulki itu apa Pak artinya? Mulki itu jayanya Pak KS, mulki itu kerajaan. Misalkan bikin nama Kombel apanya? Misalkan di Abdi Kombelnya ada Kombel Lentera. Itu khusus intern sekolah. Nah, jadi rutin penginten setiap hari Rabu dan Sabtu Abdi penginten sama teman-teman di Asirot ngareung siga kieu. Naon anu dibahas? Yang dibahas itu adalah terkait masalah pembelajaran. Terus siapa yang jadi narasumbernya? Dari kita, oleh kita. Biasanya yang saya lakukan materi yang akan diambil itu dari apa ya? Dari PMM gitu.
Misalkan cara bikin modul ajar dari PMM. Misalkan abdi jadi narasumberna, guru-guru yang lain menyimak, nanti di pertemuan berikutnya ibu guru yang lain jadi narasumber. Jadi nanti Kombel ini harus diaktifkan di sini. Nah, mudah-mudahan pendampingan yang hanya 6 bulan ini bisa memberikan bibitnya. Misalkan nanti teh di Al-Mulki ini Kombelnya jalan, misalkan nggak bisa setiap minggu sekali, ya minimal 1 bulan sekali membahas terkait apapun itu. Misalkan tadi keraguan Bu Tuti sampaikan kepada teman-teman guru dan sampaikan kepada kepala sekolah, nanti solusinya bisa dicari bersama-sama. Ya, jadi itu mungkin Kombel. Jadi Kombel itu ada dalam sekolah, disebutnya intrasekolah, bisa lintas. Misalkan abdi bikin Kombel bengkel PAUD, kan itu udah lintas gitu ya. Lintas kecamatan, lintas kabupaten, bahkan lintas provinsi. Nah itu penginten Bu ya, jadwal sekarang itu kita membahas Kombel, dan tadi saya melakukan asesmen beberapa pertanyaan yang Ibu sampaikan, Ibu masih di level mau mencoba tapi masih ragu. Nah, tugas abdi menghilangkan keraguan itu gitu. Kita bahas Bu nya. Saya sudah menyiapkan slide ya. Ini slide yang saya menyusun perencanaan pembelajaran kurikulum Merdeka PAUD gitu Bu ya. Di sini ada 5 tahapan Bu ya, cara nyusun RPPH. Yang pertama adalah memahami capaian pembelajaran. Biasalah nggak ditulis juga ya. Nanti saya kirim filenya ya. Jadi yang pertama itu, kita sebagai guru harus memahami capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini ada 3 kan. Yang pertama masih ingat Bu apa? Nilai agama dan budi pekerti. Itu CP-nya. Yang keduanya adalah jati diri, dan ketiganya dasar literasi STEAM. Jadi sebelum kita menyusun RPPH, kita harus paham dulu capaian pembelajaran. Yang kedua, dari CP turunkan jadi tujuan pembelajaran. Nah, Ibu setelah memahami CP, jadikan CP ini tujuan pembelajaran atau disingkat dengan TP. Kalau sudah ada TP, Ibu harus pilih tema atau topik pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Yang ketiga, yang keempatnya, selaraskan antara TP dengan tema pembelajaran. Dan yang terakhir, rancang bentuk kegiatan dalam RPP atau modul ajar. Jadi ini 5 tahapan. Ini formula ala abdi pengen tanya dari berbagai sumber yang saya pahami, cara-cara atau trik nyusun RPPH itu gini. Pertama, capaian pembelajaran harus dipahami, jadikan CP sebagai TP, setelah itu pilih tema, selaraskan tema dan tujuan pembelajaran, baru bikin kegiatan. Ini adalah 5 langkah Bu ya. Selanjutnya, agar Ibu paham nih, CP, memahami CP. Kemarin sudah dibahas ya. CP terdiri dari beberapa kalimat. Nah, ini bentuknya kayak gini. Pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal dan mempraktekkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini CP, nilai agama dan budi pekerti. Di dalam CP ada sub-elemen. Jadi CPT Bu ayat 3 elemennya kemarin. Elemen pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Elemen kedua adalah jati diri. Ketiga adalah dasar literasi STEAM. Nah ini wawasan ini harus kita tahu ya, biar kita nggak ragu. Jadi elemen CP ada 3. Satu adalah nilai agama dan budi pekerti. Kedua, jati diri. Ketiga, dasar dan literasi STEAM. Nah, setiap elemen punya turunannya lagi disebut dengan sub-elemen. Nah, sub-elemen ini adalah ini. Sub-elemen CP, nilai agama dan budi pekerti. Yang pertama, anak percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Yang kedua, anak berpartisipasi aktif dalam rangka. Jadi anak itu rajin ngajaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa syukur atau sayang ya terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini sub-elemen dari elemen nilai agama dan budi pekerti. Nah,
ibu guru dan KS harus paham nih kalimat ini. Anak berpartisipasi aktif. Bahasa orang nama anak rajin lah. Rajin naon? Dalam rangka menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Jadi fokus pahami ini. Berarti tujuan pembelajarannya nanti kita berpedoman kepada CP ini. Berarti ibu bikin tujuan pembelajaran yang cocok. Anak berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Berarti anak dapat menjaga kebersihan. Itu tujuan pembelajarannya. Nanti dijadikan kira-kira agar anak bisa menjaga kebersihan itu tema apa yang cocok. Nah, gitunya. Nah, ini paham. Jadi kalau yang pertama anak percaya kepada Tuhan, jelas ya, mengajarkan keimanan kepada anak didik kita. Yang kedua, mengenalkan dan mempraktekkan ajaran pokok agama kita, agama Islam. Nah, kemarin sudah disinggung ya, spill ya, bahwa misalkan anak percaya kepada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, seperti itu. Subelemen yang ketiganya, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik dan berakhlak mulia. Nah, ini. Jadi menghargai sesama dan perbedaan, perilaku baik dan berakhlak mulia. Subelemen yang terakhir, anak menghargai alam dengan cara merawatnya dan menunjukkan rasa sayang terhadap makhluk hidup yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ini. Jadi langkah pertama kita harus pahami CP ini dulu. Nah, ini CP elemen yang pertama. Nah, karena kita melakukan kegiatan berkiblat kepada CP. Mungkin saya izin kita langsung ke langkah yang keduanya. Ini CP jati diri. Nah, ini subelemennya ada. Ada, nanti kita kalau ada waktu kita baca. Nah, kita mah fokus kepada apa ya? Kepada tahapan yang tadi. Ini CP dasar literasi, ada 7 subelemen. Nah, setelah ibu pahami CP, langkah kedua adalah turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kecil-kecil bunyinya. Kan tadi CP nilai agama dan budi pekerti ada 4 subelemen nih. Nah, ada 4 subelemen. Nu iya, sarang iya. Tujuan ibu pamitos paham CP jadikan sebagai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ngiblatnya ke sini. Nah, saya kasih tahu ke ibu dan bapak, untuk membuat tujuan pembelajaran dari CP, lihat kata kerja anak percaya atau kompetensi. Jadi di sini setiap elemen itu pasti ada apa ya? Setiap subelemen ini pasti akan ada yang namanya kompetensi. Kompetensi itu adalah keahlian yang harus kita ajarkan agar siswa miliki. Untuk menemukan kata kompetensi, lihat kata me. Di sini ada enggak? Anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mulai mengenal. Nah, ini. Mempraktekkan. Mengenal apa? Loncat ke sini. Ajaran pokok. Pokok apa? Agama yang dianutnya atau kepercayaannya. Berarti ibu harus punya tujuan pembelajaran agar anak mengenal ajaran agama Islam. Yang kedua, mempraktekkan ajaran agama Islam. Seperti itu. Ini kan secara nasional. Tidak disebutkan Islam Kristennya. Kurikulum Merdeka di sini menentukan tujuan pembelajarannya. Kalau kita sekolah Islam, ajaran agama Islam apa yang akan kita ajarkan? Yang kita mampu, fasilitasnya ada, anak kira-kira bisa. Itu juga harus dilihat kan karakteristik sekolah. Di sini ada masjid, cocok kan? Ada tempat wudhu. Oh, kira-kira, bukan kira-kira ya. Cocok nih, anak dapat mengenal dan mempraktekkan gerakan dan bacaan wudhu dan sholat. Jadi ngajarin anak mengenal gerakan sholat dan mempraktekkan gerakan sholat. Jadi tujuan pembelajaran. Anu aya di RPPH manu iya bu. Nah, tadi kata ibu lihat modul ajarnya di sini. Misalkan ini.
Nah, tujuan di sini. Tujuan di sini ada berdoa sebelum beraktivitas. Di sini kan nggak ada. Ya, terus datangnya dari mana? Dari sini. Kan mempraktekkan ajaran agama. Ada yang ngadoa ajaran agama Islam, sanes? Iya, adanya di sana. Jadi ibu nanti kalau ibu sudah mahir wis gaya, ibu bisa menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan sekolah ibu. Ngadoa sebelum beraktivitas bisa kan dilakukan? Masukkan oleh ibu di sini. Gitu. Ngiblatnya kemana? Ke sini, mempraktekkan ajaran agama yang dianutnya. Nanti ibu akan mahir. Misalkan mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya. Ini kira-kira CP apa ya? Nanti akan tahu ini adalah CP jati diri atau STEAM. Seperti itu. Jadi nanti ketika ibu akan membuat modul ajar, ibu dan bapak di sini saya berharap sudah tidak terombang-ambing dengan asumsi, dengan informasi. Karena kita belum berpijak pada akar yang kuat. Dukanya dah gitu itu mah tak gitu gitunya. Jadi nah, saya ajarkan sumbernya. Tah iya Bu. Pak, iya tiasa opat tuh, tiasa mah enggak. Misalkan di sini dipisahkan, anak mengenal gerakan sholat, satu tujuan pembelajaran. Boleh enggak? Boleh. 3, anak mempraktekkan gerakan sholat. Boleh. Cuma ini mah sebagai contoh. Jadi anak dapat mengenal dan mempraktekannya disatukan seperti itu. Bisa dipisah gitu ya. Biar lebih fokus lagi. Misalkan mengenalkan gerakan sholatnya di kelompok A. Mempraktekannya di kelompok B. Silahkan seperti itu. Ngacunya dari mana? Ti dia tabu. Bari ditambahan di dia babacaan susurat pendek bisa enggak? Bisa. Kan juz amma ajaran agama Islam. Ya. Anu tekenging ke sakolana Islam ngajarkan ibadah Kristen, nggak boleh. Kecuali kalau ibu sekolahnya sudah inklusif. Misalkan ada orang mana Jakarta pindah ke sini, mau sekolah di sini, kita terima, silakan. Nah, kita misalkan ada tujuan pembelajaran di sini, menghargai teman seagama Islam, misalkan. Khusus untuk si anak itu. Kan di kota-kota besar seperti itu, ya. Jadi seperti ini Bunya. Jadi ngada mau tujuan pembelajaran teh neangan kata kunci. Kata kunci nanti tadi Bu. Kompetensi. Kompetensi teh naon? Keahlian. Jadi ibu teh ngajar teh henteu ngambang, sudah punya tujuan yang jelas. Nih, 1 tahun ini anak saya harus bisa mengenal gerakan sholat. Dalam 1 tahun ini anak harus bisa mempraktekkan gerakan sholat. Hanya mempraktekkan, artinya apa? Bacaannya dan sebagainya itu tidak jadi tujuan pokok. Nyataram-taram bahasa orang nama. Kan nanti anak akan di SD. Kalau bacaan dulu, Iya, silahkan. kalau nggak dikasih sekarang, Itu diskusikan kira-kira. Kira-kira ibu guru-gurunya di sini bisa nggak bacaan wudunya? Bisa. Ajarkan ke anak-anak nggak apa-apa. Justru itu akan jadi ciri khas sekolah Al-Mulki. Sekolahkan ke Al-Mulki, kumaha gitu. Itu wuduna sih, doana cara petang. Kan gitu nanti-nanti. Silakan masukkan ke sini. Makanya di awal tahun, ibu dan kepala sekolah, keluarga besar, musyawarah tentukan ini. Gitu. Kagambar Bunya. Jadi ngadamel tujuan pembelajaran teh, lihat apa? Kata kunci. Di sini juga ada nih, anak percaya ini masuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Makanya di sini ada. Anak percaya kepada Allah. Jadi kemampuannya. Anak harus punya keimanan lah percaya itu. Makanya tujuannya di sini. Anak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta bumi, langit dan isinya. Masukkan. Ini. Kalau ibu mau tambah lagi di sini nomor 3. Gitu. Itu ya. Silahkan. Nah, kita lihat. Anak berpartisipasi aktif dalam rangka menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap dirinya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba kira-kira, ya mah kira-kira, artinya bisa benar bisa salah kan? Saur ibu dan bapak, kira-kira kata kompetensinya ada di kata apa nih?
Tadi bocorannya diawali dengan kata kerja me. Nah, kira-kira kompetensinya apa nih? Nah, menjaga. Berarti hanya ini, Pak. Menjaga. Menjaga apa? Kebersihan, kesehatan, keselamatan diri. Itu. Jadikan tujuan pembelajaran di sini. Anak dapat menjaga kebersihan diri sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ini. Anak dapat memahami dan mempraktekkan cara menjaga. Kalau ini mah dapat menjaga kebersihan, sekarang dapat mempraktekkan cara menjaga keselamatan diri dan berbagai situasi. Contoh, menjaga di sini kan ada jalan raya. Ada lamping, jurang, misalkan barudak ameng di mana. Masukkan ke tujuan pembelajaran. Boleh misalkan di sini lebih spesifik kebersihan dirinya dijadikan anak dapat melakukan kebersihan mandi misalkan, gosok gigi. Boleh di sini kegiatannya. Tambah-tambah lagi gitunya. Oke. Yang cuci tangan bisa di sini. Anak dapat mencuci tangan. Pastikan wastafelnya ada enggak di sekolah. Kalau enggak ada, kenalkan dulu. Jadi kurikulum Merdeka ini kan ada konteks sosial sekolahnya. Oh di mah seueur pancuran. Ya udah masukkan. Ku pancuran itu sawios, air mengalir lebih sehat gitu ya. Oke, gitunya kagambar. Jadi saantosna kita memahami CP menjadi tujuan pembelajarannya seperti ini. Kalau ibu misalkan di sininya ada 3, di sininya berarti 4, 5 gitunya. Jadi nurut seperti itu. Oke, yang ketiga, anak menghargai sesama manusia dengan berbagai kata kompetensinya. Menghargai. Menghargai apa? Perbedaan sesama manusia. Ibu tentukan di sini. Anak dapat menghargai keragaman sesama manusia dan mempraktekkan perilaku baik serta berakhlak mulia. Jadi ada kata menghargai dan mempraktekkan. Menghargai sama manusia dengan berbagai perbedaannya dan mempraktekkan perilaku baik berakhlak mulia. Jadikan tujuan pembelajaran. Di sini anak tidak menghina, kan itu bagian. Anak dapat menghargai perbedaan temannya secara fisik. Boleh tujukan di sini. Kalau ini langsung. Anak dapat menghargai keragaman sama manusia. Berarti ketika kita menghadirkan ini, kita sudah punya gambaran bagaimana bentuk kegiatannya. Oh nyanyi engke aya permainan Agustusan misalkan budak teh eleh, tah nu eleh teh ulah dipoyok. Tah, kegiatannya tadi menghargai keberagaman seperti itu ya. Yang keempat, anak menghargai alam, berarti dan merawatnya menunjukkan rasa sayang kepada makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kata kerjanya adalah menghargai dan merawat. Merawatnya apa? Merawat alam. Nya di sini teh lamun di bahasa mana Pak? Domir naon ya? Kata objeknya di sini adalah ke sini kan? Ke alam. Menghargai alam dengan cara merawatnya. Nya di sini adalah alam. Gitu. Tunjukkan di sini. Anak dapat menunjukkan rasa sayang dan kasih sayang terhadap makhluk hidup, merawat hewan, peliharaan, dan tanaman. Gitu Bu. Jadi ngadamel RPPH teh seberapa langkah tadi? Aya 5-nya. Kahiji naon orang teh? Pahami CP. Terus jadikan tujuan pembelajaran. Akhirnya diwartosan ku abdi, jarang-jarang. Ngadamel tujuan pembelajaran teh kumaha? Cari kata kompetensi, kata kerja. Gitu. Ngadamel tujuan pembelajaranna ulah terombang ambing deh kade bututinya. Wartosin ka Bu Ai tah kade. Saya mau Al-Mulki ini punya apa? Pemadegan yang jelas, tidak akan terombang ambing. Mana tujuan pembelajarannya? Ini. Saya menentukan anak berdoa sebelum beraktivitas. Kenapa? Karena ada di majalah. Enggak kayak gitu sekarang. Karena meritu kepada capaian pembelajaran. Gitu. Akan diajarkan gerakan wudhu dan bacaannya. Saya juga masih ingat tuh belajar apa? Bacaan setiap wudhu kan ada gerakan-gerakannya Pak Ustadz ya. Aijang sok ngajar ke Abi rutinan Aijang tipe Ustadz. Ini silahkan jadikan apanya? Jadikan ciri khas.
Al-Mulki ini apa? Di sini kan Pak Ustadznya jago nahwu nih. Itu bisa dititipkan, misalkan fikihnya. Misalkan itu kemampuannya ketua MUI Desa Sukatani kan, dari segi amalan fikihnya. Kira-kira yang bisa diterapkan ke anak didik itu apa? Anu untuk budak clear gitu. Anu bisa kira-kira. Tapi sekolah lain enggak gitu. Nah, ini jadi apa ya? Jadi value. Jadi jual. Tentukan di sini. Tah, pahami iya, tos pahami jadikan tujuan pembelajaran. Wiosnya ku abdi henteu dibedah CP nu kadua wiosnya di skipnya. Tapi cara nama gitu gitunya. Setiap subelemen cari kata kerja sebagai kompetensi atau keahlian yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Ini boleh segini, boleh berkurang, boleh lebih tujuannya. Asal tidak keluar dari CP. Jadi kalau ada yang nanya kurikulum merdeka, merdeka menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konteks sekolah. Itu merdeka, lain merdeka guru na erek ngadamel RPPH heug, erek henteu lain gitu. Tapi merdeka di sini adalah menentukan arah sekolah itu kemana. Arahnya ya merdekanya harus tetap ada koridor di sini. Ada patokan umum. Itu yang ketiga. Jadi langkah bikin RPPH teh pahami CP, tos gitu tujuan pembelajarannya. Langkah ketiga, ini saya skip dulu ya. Nanti saya akan bagikan ini filenya. Nah, langkah keempat, nah kemarin sudah diperlihatkan artinya anu contreng-contreng gini-gini. Langkah ketiga itu ibu harus pilih tema. Tema itu untuk intrakurikuler sesuaikan dengan karakteristik sekolah. Di sini minggu ini kosong 2. 2 minggu pertama dengan aturan yang ada harus digunakan sebagai MPLS. Minggu ke-1-nya, minggu keduanya. Ini apa? Jelaskan perkenalan, mengenal teman, fasilitas sekolah, dan guru. Ini kegiatannya 1 minggu itu. Yang kedua, mengenal aturan sekolah. Misalkan sekolah datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, bajunya seperti apa. Itu dikenalkan di minggu kedua. Lingkungan sekitar sekolah di sini ada apa, kamu pulangnya kemana, dikenalkan. Setelah 2 minggu pertama, nih sekolah abdi misalkan diriku ambil. Apa yang diajarkan di diriku? Identitas, artinya perkenalan, panca indera, mata, tangan, anggota tubuh. Keluargaku ini, kemerdekaan ini, makanan sehat ini. Kemarin Bu Tuti kalau nggak salah nanya, Pak peta konsep itu harus ada atau enggak? Gitu kan? Peta konsep itu alat bantu untuk menentukan sub ini. Dari ini. Dari keluargaku kan bisa hadir anggota keluarga. Jadi naon? Kebiasaan anggota keluarga. Aya rakana anu biasa nonton TV sambil makan. Misalkan kesukaan keluarga. Nah itu peta konsepnya ada untuk menentukan ini. Itu tidak hal yang wajib kecuali sama dosen yang seleranya harus ada. Karena kita mahasiswa harus nurut gitu aja, bikinkan saja. Tapi dari aturan resmi itu enggak ada. Kalau ibu bisa langsung begini ya udah gini aja. Peta konsep itu kan dibuat bukan hanya untuk RPP. Ketika ibu punya planning rencana bikin peta konsep kayak gitu. Jadi tos tujuan pembelajaran ngadamel tema pembelajaran dan seterusnya. Ingat, ini disesuaikan dengan konteks sekolah. Buah-buahan lokal di diana naon? Loba tangkal naon di dia buah-buahan cau aya. Nah, berarti pisang naon gitu. Konteks nantinya. Jadi kahiji pahami CP, kedua jadikan tujuan pembelajaran, ketiga apa tadi? Ini bikin tema. Pami atos selaraskan. Nah, anu tadi misalkan bunyi, kan formatnya udah dikasih nih. Tujuan pembelajaran tadi dialihkan ke dia, Bu.
Nah, tema anu tadi alihkeun ka dieu. Tah ayeuna kagambar ku urang. Misalkan ini kan kompetensi, keahlian yang sudah kita tentukan. Selama 1 tahun ke depan, saya mengajarkan anak percaya kepada Allah sebagai pencipta bumi dan langit serta isinya. Ngajarkeun ieu teh cocok di tema naon gitu. Tema diriku, cocok. Karena akan ada kalimat pemantik, kita diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema keluargaku, atau saya cekap, itu kosong. Negaraku. Memang konteksnya semua apapun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita lebih fokus misalkan ini. Ini enggak cocok. Abdi mah bade ngajarkeun Allah sebagai pencipta langit dan bumi di tema negaraku. Mangga ari teu rieut ngenalkeun nama misalkan. Misalkan ketika tema kena misalkan kan temanya apa ya? Balap karung naonan kan gitu. Piraku misalkan siapa yang menciptakan nama balap karung kan enggak nyambung. Makanya harus selaras antara ini dan tema. Contreng. Makanan sehat, kira-kira bisa nih. Karena makanan itu diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Contreng gitu. Kalau ibu punya kegiatan rutin, misalkan setiap hari dari Senin sampai Kamis anak di sini sholat duha. Sudah punya tujuan pembelajaran, anak dapat mempraktikkan gerakan dan bacaan sholat. Contreng aja semuanya. Karena itu diajarkan setiap minggu. Setiap minggu. Misalkan setiap minggunya, misalkan dinten Senin wungkul kan kalebat eta tehnya. Kan rutin. Yang dicontreng ini adalah minggu. Walaupun ibu ngajarkannya sholat itu 1 kali dalam seminggu, berarti termasuk rutin, contreng di sini. Itu adalah daya jual sekolah ibu. Misalkan hafalan, contreng. Pami rutin setiap hari, contreng we sadayana teu sawios. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jadi iya mah bebas. Ya. Tah pami ieu engke dialihkan ke modul ajar, pami ieu tos aya tiap hari, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Kalau setiap hari. Kalau mau, kalau komputer kan tinggal copy paste. Bisik ibu misalkan ku manual gitu. Nggak usah. Yang penting ini ada dokumennya. Kan lumayan ngagududu sakieu kalimatnya. Seperti gitu ya. Yang kedua, yang ketiga, anak dapat menjaga kebersihan diri sebagai wujud rasa syukur. Ini pilih tema yang sesuai. Set. Dan CP-CP yang lain. Nah, pami atos, tadi tenon bu, langkah-langkah nate. Pahami CP, jadikan tujuan pembelajaran, bikin tema, selaraskan. Maksud selaraskan teh nyontrengan. Ya, nyontrengan. Yang ketiga, bikin kegiatan. Coba kita lihat. Minggu pertama yang dicontreng sama ibu apa? 1, 2, 3. Tah, nutilu ieu comot ku ibu asupkeun ka RPPH di tujuan pembelajaran. Tah, engke mah ibu tujuan pembelajaran teh ngadamel ieu teh comotan tinu contreng ku ibu. Semuanya. Kan ini, Bu. Kan minggu pertama, yang dicontreng berapa? 1, 2, 3. Masukkan ke sini. Ini ingat, baru 1 CP. Belum CP yang keduanya. Masukkan ke dia sesarengan. Misalkan CP keduanya, nih. Ini CP nilai jati diri. Ia asup di minggu pertama. Berarti sudah 5 tujuan pembelajaran kan? Terus CP jati diri dan STEAM-nya itu ada berapa? 1, 2, 3. Masukkeun. Tah, anu tadi 5 jeung 3 berarti sabaraha? 8. Lebetkeun ka dieu. Berarti minggu pertama ibu punya target mengajar tujuan pembelajaran sebanyak 8. Jadi ibu teh minggu eta teh geus teu bingung derek ngajarkeun naon. Datos aya di contrengan ieu. Oh CP nilai agamana nu tadi nu 3. Oh CP dasar literasina ieu tah anak dapat menyimak dan memahami pesan sederhana, contreng. Jadi munang teu ngalamun gitu.
Anak dapat mengkomunikasikan perasaan dan pikiran berupa lisan, tulisan, dan media. Contreng. Tak iya ibu teh ngajar teh. Jadi ibu teh ngajar moal sakarepna. Mut ayeuna arek ngajarkeun calistung isukan arek ngajarkeun juz amma enggak. Karena kita sudah punya konsep. Pikiran kita sudah enggak berkelana. Udah. Tahang kema abdi berharap ini adalah tambahan. Ya. Tambahan. Ibu sudah punya kurikulum ala-ala. Pak abdi mah teu tiasa ngetik, enggak wajib ngetik, nu wajib nama ngadamel. Erek tulisan tangan ke eta yang dihargai mah gitu ya. Tah gitu panginten. Ya. Jadi anu dilebetkeun tina tujuan pembelajaran teh ieu. Minggu kedua sabaran dicontreng eta targetan ibu. Pertanyaan tadi, Pak, kan ibu teh punya target 8 TP di saminggu. Mungkin teu 8 anak unggal poe. Moal mungkin ya, capek budak kurang capek. Berarti kan saminggu teh 4 sabaraha dinten di dieu? Dugi ka dinten Sabtu. Jumat, berarti 5 hari. Berarti logikana 8 TP bagi 5 sabaraha? Paling 2 kan. Berarti sadinten ibu punya target ngajarkan 2 tujuan pembelajaran. Minimalna eta teh. Bisa ditambihan deh, bakal kagerong gitu. Jadi ibu teh punya program teh ngajar teh moal nu eta weh. Datos aya kagambar di dia. Nah ini Bu, sekolah itu kebanyakannya ngadamel nu kieu teh copy paste, hoyongna enggal beres, ahli mikir. Lain ahli mikir kita hoream dateng harti teh ya, tah kumagi ayeuna mah tos diwartosan. Tahun depan silahkan tentukan. Ya. Jadikan ini rujukan bagi sekolah sekitar di sini. Asik kan? Saya mau berkunjung ke Al-Mulki ini, mau bikin RPPH. Oke. Butuh tidak ulah, abi mah tidak enggak, jangan. Makanya yang saya rasakan di sekolah penggerak itu adalah mindset. Da abi oge eraan, Bu. Serius. Abi kan isinan, Bapak sareng poster isinan. Kumargi terjerumus pada jalan yang benar, jadi yang ngerakin. Mangga silahkan. Apalagi Al-Mulki, wah, sudah sampaikan, punya banyak potensi, fasilitas sudah keren. Terus walaupun istilahnya apanya ada di tengah-tengah. Insya Allah kita tidak akan kehabisan murid. Kita tidak seperti orang lain door to door dengan kakak moal. Karena kita punya daya jual, jelas programnya. Ini keunggulan Al-Mulki. Silahkan, manfaatkan. Dengan potensi kepala sekolahnya ketua MUI, basic pesantren, bikin ini kober yang berbasis pesantren. Nggak apa-apa. Tentukan apa, dan apa. Seperti itu. Nah, langkah terakhir, dalam menyusun baru. Bu, saya kesampaikan, Pak. Ada 2 pilihan, bukan pilihan ya, peraturan. Ini adalah komponen yang harus ada di modul ajar. Berapa, Bu? 13. Olab, Bu. Namun orang ada modul ajar sih ki olab. Saya pernah bikin yang ke-13 harus ada. Cuma waktu kuliahan saja. Tapi lulus, kan harus bisa. Ayeuna unggal apa nu iya olab. Iraha ngajarna tuh. Iraha waktu istirahat. Ini ada 13. Pertama harus ada identitas sekolah. Namanya harus jelas. Identitas mata pelajaran. Kalau di kita apa, Bu, tadi? Mata pelajaran, tema atau subtemanya. Ada kelas dan semester. Di kita kelompok apa, semester berapa. Materi esensial atau pokok. Di sini adalah kompetensi. Yang tadi ada di CP. Menghargai, mempraktekan. Alokasi waktu berapa. Tujuan pembelajarannya tadi sudah dapatkan kita. Kompetensi dasar dan indikatornya. Ini yang bikin ribet. Jadi ibu ngajarkan sholat kudu gaduh indikator keberhasilanna naon. Jadi bikin rubik penilaian. Dikatakan anak lulus bisa sholat, harus bikin rubik penilaian. Misalkan 1, anak dapat mengikuti kegiatan belajar sholat. Itu masukkan. Yang kedua, anak dapat mempraktekkan gerakan sholat tanpa
culang cileung, non bahasa culang cileung. Harus fokus misalkan. Yang kedua, anak dapat mengerti urutan setelah ruku apa dan apa. Itu masuk ke indikator. Rubik namanya, rubik penilaian. Jadi kita ketika ngajar sholat harus punya planning. Planning nanti naonnya sampai mana anak berhasil sholat di sini. Ari abdi mah teu muluk-muluk. Minimal murang kali taram-taram bacaan sholat. Allahu Akbar kabiro di mimitian atau saya berhasil gitu abdi mah. Jadi tidak di penilaian teh anak pas sehat mengucapkan doa iftitah berat teuing. Berat teuing. Jadi rubiknya adalah anak dapat membaca bacaan sholat dengan bimbingan. Tulis itu teh finisna teh. Ka orang tua wartoskeun ibu di sakola ieu diajarkan bacaan sholat, tapi taram-taramnya engke diteraskeun di bumi atanapi dilajengkeun ka sakola agama pamitos beres lulus TK di dieu. Sapertos kitu. Nih ada indikatornya. Kedua, kedelapan materi pembelajaran. Materi teh ya misalkan tadi bacaan sholat di dalamnya ada ruku, itu materi kan, materi dari sholat. Ada sujud, ada iftiros. Materi sholat itu banyak. Duduk kan ada dua ya. Ada iftiros dan ada tawaruk. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau iftiros itu diduduki dalam telapak kaki nanti. Kalau tawaruk dimasukkan. Itu bagian daripada materi pembelajaran dari bacaan sholat. Dari tema sholat. Metode pembelajaran dengan cara apa? Apakah klasikal? Apakah sentra? Apakah BCCT? BCCT tengarium namanya. Terus apa lagi ya metode pembelajarannya? Apakah dengan field trip atau jalan-jalan gitu? Atau misalkan dengan demonstrasi. Demonstrasi biasanya mencontohkan gitu. Praktek demonstrasi. 10 media pembelajaran. Ketika ngajarin sholat apa media pembelajarannya? Misalkan apa? Ada video pembelajaran, dikenalkan gerakan sholat lewat video dulu misalkan. Atau misalkan media pembelajaran ya puzzle gerakan sholat. Sumber belajar, ya dari mana? Dari video, dari buku apa. Langkah-langkah atau skenario pembelajaran. Ketika ibu ngajarin sholat, langkah-langkahnya apa? Perkenalan dulu, diskusi dulu, setelah itu menayangkan video, setelah itu misalkan mempraktekkan kita gerakan sholat, baru anak mencontoh itu gerakan-gerakan. Baru yang ke-13 adalah penilaian hasil belajar. Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi ke staf Al-Mulki, ada berapa komponen modul ajar? Kita jawabannya yang mana? Yang komplitkah, yang sederhanakah? Yang komplit ada 13. Menurut nomor 22 tahun 2026. Ini biasanya muncul ketika PPG, ketika kuliah. Karena ini berbicara ideal. Anu kieu tah nu bener. Ngan jujur abdi mah teu kuat unggal dinten nu kieu. Pas PPG we bungkul, udah lumayan ngadamel saminggu teh. RPP teh 2 minggu. Da kedaya skenario dan sebagainya. Kalau misalkan disetorkan banyak yang kurangnya gitu ya. Kalau yang kedua 14 tujuan jadi modul ajar itu ternyata hanya 3. Yang pertama harus ada tujuan pembelajaran, kedua langkah-langkah atau kegiatannya, ketiganya penilaiannya. Nanti lu Bu enteng. Naon Bu? Terus apa tadi ngadamel tujuan pembelajaran? Atasnya tina CPT naon tadi teh pilih kata kerja tujuanana. Terus apa atas kagambar? Berarti atas lah aman, Bu Tuti kadenya aman. Yang kedua, milih kegiatan pembelajarannya. Kan tadi sudah kegambar, tujuannya ngajarin di tema apa, berarti kegiatannya harus sesuai. Ngajarin misalkan ciptaan Allah sebagai pencipta, tema diriku sendiri, kegiatannya apa? Oh misalkan diskusi tentang penciptaan diri saya, itu bentuk kegiatan. Yang ketiga penilaiannya tadi, bagaimana cara menilai anak? Ingat, kita mah nilai anak beda dengan anak SD. Yang ada LKS-nya ketika diperiksa ini betul 10, ini betul 3, anak mah enggak kayak gitu. Tapi dengan cara apa? Dengan pengamatan, observasi. Ada 4 kan? Masih ingat? Checklist, hasil karya, foto berseri, dan anekdot. Itu penilaian kita. Bagaimana misalkan checklist? Checklist misalkan ada anak di sini namanya siapa? Kelompok
di ibu, Bu? Ada siapa nama? Salah satu murid ibu, siapa namanya? Nahya. Misalkan Nahya itu anaknya pendiam. Misalkan ya, cicingkeun budak teh. Hiji waktu anjeunna naros ka ibu. Ibu ari itu naon? Kira-kira yang sudah muncul apa tuh si Nadia? Dia sudah tidak malu lagi bertanya. Berarti checklist atau anekdot. Hari Selasa tanggal 1 Oktober Hilya bertanya ke saya, "Ibu guru itu apa?" Tulis anekdot mah kitu ulah ditambahan. Engke diasumsikan capaian pelajaran apa yang sudah muncul. Hilya sudah tidak malu untuk bertanya. Berhasil tak? Alhamdulillah. Tuh kudu aya LKS-na terus dipunten 100 tanda tangan guru? Enggak. Ini buktinya, alhamdulillah. Laporkan ke ibunya. Ini Hilya udah enggak malu lagi. Kan biasanya ibu sok uplaknya ngobrolkeun murang kali mun di warung muhun ibu kamari teh ngompol gitu murang kali. Teh perkembangan, Bu. Eta teh penilaian. Mengisieunkeunnya ka abi misalkan ngompol, misalkan ngombehan misalkan, wios teu sawios. Ulah diseuseulan nya, eta teh perkembangan anak gitu nya. Gampangnya. Tujuan pembelajaran udah kegambar, udah kegiatannya ingat antara tujuan pembelajaran kegiatan harus nyambung kade. Kamari disulinjar kan gitu di rapat pendidikan. Asesmen. Tadi pertanyaan apakah setiap anak harus diasesmen keempat-empatnya? Tidak harus setiap hari. Tidak harus. Yang penting 1 minggu itu anak dinilai. Anak ibu ada berapa di kelas? 11. Tadi di minggu pertama ibu punya tujuan pembelajaran berapa? 8. Nah, tinggal ngabagi misalkannya nu 11 eta teh kedah aya 11 8 saanak, tapi teu kedah sadinten kurang dinilai. Misalkan dinten ayeuna ibu fokus nganilai si A. Fokus si A. Engke bakal karekap saminggueun mah bakal aya gambaran budak eta perkembangannya tina 8 kumaha. Sapertos kitu. Pamit teu kaburu deui. Kan tujuan pembelajaran eta teh dicontrengna henteu minggu kahiji wungkul kan nya. Aya di minggu kasabar tadi teh di tema buah-buahan kan. Tah, engke misalkan murang kali si ieu mah tujuan pembelajaran itu dinilainya dina tema nu. Sapertos kitu. Pilih-pilih we. Kecuali kalau gurunya banyak di sini itu boleh. Itu alhamdulillah sudah beres. Pak, kumaha sih bentukna? Nah, jangan terjebak dengan kemasan. Nih, tadi kan harus ada 3. Di sini ada tujuan pembelajarannya? Ada. Tah anu dicontreng teh Bu, disimpan di dieu sadayana. Nu contreng nu tadi teh. Copy paste ka dia. Eusian heula ieu. Ya oge henteu tilu-tilu teuing sih, kan dina 13 teh aya nama sakola. Eta tos asup. Kelompok aya kan, semester aya, tema aya, subtema, durasi ada. Ini berapa komponen ini dari 13 1 2 3 4 5 6 7. Kegiatannya ini 8. Ini 8 gitu. Alhamdulillah. Walaupun kita disuruh 3, ternyata di sini sudah memuat 8 komponen tuh, Bu. Tah, pami ieu disarankeun tah kantun hari kahiji naon? Kegiatan naon, pembukaan naon, kegiatan inti naon, minimal 3 kegiatan. Ya. Misalkan Bu, mengenal anggota tubuh dan fungsi panca indera. Kegiatan intinya adalah menyusun puzzle berbagai anggota tubuh. Yang kedua, tebak aroma. Tebak aroma teh kan tina yakul. Lebetkeun bawang, yakulna tutupan heula, tutupan si tutupna ku keresek hideung, tojosan ku sapu, bukan sapunya, tusuk gigi, kesini ada angse. Ini bau apa? Bau bawang bodas, bawang barung itu, melatih aroma. Jadi kegiatan itu hentu nulis we. Tuh, tebak aroma. Yang ketiga ada praktek gerakan wudhu. Fokus pada anggota tubuh yang harus dibasuh. Kan tidak setiap anggota tubuh dalam wudhu dibasuh. Perut kan nggak dibasuh. Kita fokus kepada anggota tubuh yang dibasuh saat wudhu. Karena di sini ada anak mempraktekkan gerakan wudhu, nyambung seperti itu. Kegiatan penutupnya refleksi bersama, membaca doa penutup. Di sini alat dan bahan, puzzle anggota tubuh, botol aneka aroma, kotak tebak sentuh.
Kalau tebak sentuh itu misalkan ada apel simpen nadus kayak orang kadinya lebat diragap ieu buah naon seperti gitu. Ya. Jadi kegiatan-kegiatan sambil bermain. Itu di hari pertama, hari keduanya ini, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Nanti sini sudah ada contohnya. Komplit selama 1 minggu. Gitu Bunya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan sudah enggak ragu lagi. Bisa ya? Bulan Oktober Ibu bikin 1 minggu RPPH ya? Siap? Insya Allah ya. Bikin aja Bu. Karena dari bikin itu Ibu punya pengalaman. Saya tidak akan nuntut Ibu banyak. Yang penting mah Ibu pernah bikin. Dari karya Ibu akan tergambar seberapa besar penguasaan Ibu terhadap materi. Saya nggak nuntut harus ada peta konsep. Harus ada apapun. Minimal seperti gini aja. Minimal ya. Ini maksimal serius. Ini maksimalnya kayak gini. Berarti Ibu punya gambaran hari pertama ngajarin apa, bentuk kegiatannya apa. Tidak harus 3, 1 aja nggak apa-apa. Silahkan. Ya, mangga. Bulan apa? Boleh. Pokoknya mah engke pas abdi Oktober ka dieu tos aya we. Eta mah temana bade naon mangga. Ya. Tapi tos kagambar kan tujuan pembelajaran tinu naon? Tina CP, cari kata kerja, contreng gitu. Seperti gitu nya. Jadi engke teh Ibu teh akan jadi mahir, expert di bidangnya. Seperti itu Bunya, ini bagian daripada kombal. Jadi kombal itu bisa saja nanti Ibu Tuti yang jadi narasumbernya. Hikmahnya kan ada, Bu Ai sekarang nggak ada kan. Jadi Bu Ai ketinggalan informasi. Ibu, jangan pelit dengan ilmu. Sampaikan lagi ke Bu Ai. Bu Ai ini hasil diskusi sama sekolah penggerak begini. Ini saya kasih ininya, silahkan Ibu jelaskan. Pertama Ibu Tuti akan terlatih, nanti akan ada umpan balik dari kepala sekolah. Kabayang kayak Bu Tuti anu ngadeg-deg nyarios. Ayeuna mah sabar deh lah. Sok engke pengentan bilih engke kapayun dihimpau di aya lomba naonnya praktek bayi. Kan Bu Tuti sudah punya pengalaman. Ingat, orang sukses itu mereka memulai dengan 1 langkah. Ya. Kalau Ibu melihat orang misalkan enak ya orang itu bisa karena dia sudah melangkah lebih dulu. Tapi langkah dia sama dengan kita 1 langkah. Saya sudah sampaikan rahasia dapur abdi oge isinannya. Nah, tadi jangan lari dari kenyataan. Nah, maksud salit-salit. Nah, saya kasih challenging ke Bu Tuti kan bikin modul ajar. Kalau bisa nanti apa yang kita diskusikan Ibu obrolkan. Bukan sampai-sampaikannya ngobrolkan ke Bu Ai. Ibu Ai ada RPPT seberapa langkah cing? Aya 5 kan. Hiji naon? Nah, pahami CP. Nu kadua? Tujuan pembelajaran. Nu katilu? Nah, bikin tema. Oke, yang keempat selaraskan antara tema dengan tujuan. Cocokan selarasan teh cocokeun contrengan. Nu kalima bikin kegiatannya. Ngajarkeun eta teh erek dikumahakeun tah ada mah kegiatan. Kegiatan ayana dina modul ajar seperti itu. Tah Bu Tuti wartosin ka Bu Ai. Bu Ai can apaleun aya sabaraha langkah cik ngadamel RPPH teh. Moal. Pasti moal apaleun. Nya. Oh. Tangke ku Bu Tuti diwartoskeun ka Bu Ai. Seperti kitu nya. Alhamdulillah itu mungkin nanti ku abi di-share ya. Dina grup. Beda lagi, Pak. Beda lagi. Abi ge sami sih. Sami. Oh, oke, siap. Udah dibuka Pak itu Sulinjar? Belum. Kita coba buka Sulinjar ya. Ya, gitu pengintan Ibu Tuti nya. Mudah-mudahan Ibu Tuti bisa jadi motor penggerak ngortoskeun ke guru yang tidak hadir. Nah, sekarang kita punya tugas yang disebut riweuh sih henteu da bisa nyicilnya. Sulinjar ya. Sulinjar survei lingkungan belajar. Nah, kita coba cari token ya. Pertama kita masuk ke Google, tulis dashboard
Sulinjar. Nah, kita lihat seperti ini tampakannya. Dashboard Sulinjar. Ini, nah kayak gini ya. Dashboard Sulinjar. Kita lihat punya Almuke ya, kita cek dulu si tokennya apakah sudah lama. Kalau sudah masuk, ini ada tanda panah Pak, Bu. Ini ada login ya, login, set. Nah, ini menggunakan login SSO. Klik yang ini. Oke, Bapak yang biasa Bapak gunakan, atau mau Bapak langsung buka dari sana Pak? Dari laptop Bapak? Nyambung tidak? Tidak? Nyambung. Login. Tahu sami saya semakin sedikit biar langsung di sana. On Tipayun. Ya, siap. Saya mau diedarkan di Bangli. Mana? Bentar, Pak. Ini siapa? Loadnya. Ya, klik yang itu Pak. Panah Pak. Ya, login. Sip. Login SSO.